bantuan yang diberikan Koko RO ke NTT, begitupun dengan Onyo karena Onyo adalah warga merupakan kelahiran ya, berasal dari NTT sana. Bagaimana sih kontribusinya? Apakah sudah ikut menyumbang atau memberikan sesuatu? Nah, kebenaran kalau misalnya untuk Koko RO sudah bekerja sama dengan Quran TV dan Ivan Gunawan berkolaborasi mereka bertiga untuk membangun masjid dan membangun sumur di berbagai titik di sana. Nah, kalau untuk Onyo sendiri, bantuannya seperti bagaimana? Kita dengar penjelasannya dari Koko RO ketika sedang koma bersama Quran TV dan Ivan Gunawan. Ya. Ben, kemarin itu yang berita yang rumahnya ibunya Onyo beneran apa enggak kena Gempa? Iya benar gempa. Nah cuma gini, aku mau sedikit jelaskan ya. Ini kan banyak pemberitaan mengenai katanya Onyo nggak ikutan menyumbang atau empati gitu ya. Jadi salah banget, justru Onyo ngirimnya banyak sekali. Jadi dia hampir semua tabungannya dia kemarin langsung dikirim. Dia dapat 2 apa 3 truk gitu yang datang dari uang dia sendiri. Masya Allah ya itu. Jadi makanya yang saya bilang gitu, ini jangan dijadikan untuk mencari kambing hitamnya gitu. Tapi ya Onyo itu ketika pemesanan untuk beli barang ini semua saudara-saudara dan keluarga itu dia langsung cepat sekali gitu. Nah, ada kalanya sebuah bantuan atau turun tangan itu memang tidak harus didokumentasikan, harus diperlihatkan ke warga media sosial ya, atau khalayak luas yang mungkin nazarnya dari Onyo ya pengen secara diam-diam saja gitu kan, tidak perlu mendokumentasikan tapi langsung turun tanpa harus diminta sebenarnya, karena memang itu yang secara sadar dilakukan. Sangat setuju, gue sangat setuju. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. 30 selebriti Indonesia yang berasal dari Kalimantan Timur, Selatan, dan Barat. Amel Carla, ini kayaknya bintang cilik dulu ya kalau nggak salah. Adit Erwanda nih, FTV yang gue pernah lihat nih. Dinda Kanya Dewi sering banget main strippingan Indonesia, oh Kalimantan Timur. Ririn Ekawati, wah juga aktris lama. Eza Gionino, wah ini yang keras banget nih. Almarhumah Marisa Haque, oh oke. Rizky Prasetya, ini komedian ya, atau stand up ya kalau nggak salah. Aldi Rewanda, Zero Six Park tuh nama band ya kalau nggak salah. Kemal Palevi kita tahu ya, jadi Jennifer Arnelita, oh oke. Yona Bakri ya, komedian, gue tahu nih. Igor Saikoju, rapper legend nih, rapper legend. Linda Jantan Nurpadi, oh basisnya Padi dari Kalimantan. Oh, Ica Jikustik dari Kalimantan, karena Jogja ya. Vanessa Ines, ini juga gue pernah lihat nih. Putri Snari di Akademi, oh dari Kalimantan Timur. Wah ini keren nih, yang Kasela Kalimantan Selatan. Bandnya juga kan Kasela. Ola Ramlan, oh dari Kalimantan Selatan, gue baru tahu. Yoriko Angelin ini dari siapa ya? Cynthia Ramlan ini mungkin adanya Ola Ramlan kali ya. Terry Putri, oh kita sama-sama tahu, sering lihat. Natasha Wilona, wow dari Kalimantan Selatan, baru tahu. Oh kan band Raja dari Kalimantan memang terkenal dari dulu. Kasela itu kan. Artis Indonesia Gia Indrawari. Oh artis Morgan Oey, oke. Aktor mantan boys band Ivan Seventeen, aku pikir dari Jogja ini. Ternyata dari Vania Larissa. Oh gue baru tahu. Rionaldo Stockhorst juga dari Om Pit Pagau. Oh juga dari Kalimantan Barat. Zora Vidianata. Oh Terima kasih buat semuanya. ini live-nya Ruben ya. Apa Mami Howie? Ini ada di sini Mami. Di dalam mobil nih, ini mau keluar kota ya. Karena gue ngeliatin banyak kardus di belakangnya Ruben nih. Belakang mobilnya tuh penuh. Jadi guys, Di sini tulis kira-kira akun Lucky Bini siapa yang dimaksud Ruben Onsu? Apakah akun si Dugong? makasih Pak Jen. Lu jangan fitnah orang. Onyo nggak ngasih bantuan, lu jangan fitnah orang lu. Maksudnya bantuan apa nih? Jangan terlalu fitnah. Kita nggak bisa lihat komentarnya sih ya. Bantuan apa nih? Ini Kak Ruben kayaknya lagi mau ke suatu tempat ya. Sampai bagasinya penuh di belakang. Esra si Hombing udah dijawab dari pagi. Dari postingan sudah dijawab. Kok Ruben bilang udah dijawab? Gitu.
Apa ya nih ceritanya? Jangan kepancing kok. Iya, sekali-sekali kita nikmatin pancingan dia. Kayaknya sih di jalan tol nih ya, lagi perjalanan dari kota ke kota lain lah. Ini kayaknya perjalanan ke kota lain, gua nggak tahu kemana. Main live. Biasanya kalau live dia lagi live Enggak. dagangan. Mungkin mau masukin Tadi- etalase. Kayaknya sih gitu. Paling juga mungkin power bank ya. Biasanya kan kalau Ruben nih kamu dagangin power bank, gila ya, luar biasa ya. Di dalam mobil aja, dalam perjalanan naik tol nih, lewat jalan tol, dia live juga dagang. Cerita gitu, banyak hal yang tiba-tiba satu orang ini dia bisa punya 2 account, sampai rapi loh, fitnya sampai rapi banget loh dia. Siapa ya maksudnya fitnya rapi? Satu orang 2 account, fitnya rapi itu siapa sih? Ayo dong, Ruben, kasih tahu dong. Dugong tuh, ya kita tahu lah ya Dugong itu ya. Aku lagi koordinasi untuk masukin etalase. Ipar adalah maut. Aku lagi udah masukin power gitu bank judul film ya, Ipar adalah maut. atas nama Atas nama terus ceritanya dia ngasih story rununan ini buset, ternyata yang punya akun itu si laki bini itu. Waduh, siapa nih? Laki bininya siapa nih? Wah, Penasaran nih, penasaran siapa sih? Ayo dong, Ruben, kasih tahu dia dong Ruben, ayo. gue sih ogah banget sebenarnya, tapi kalau ini biar dia tahu tuh. Ya, Siapa sih? Ayo dong. kalau lagi sih Ayo dong. Siapa nih? Ipar adalah penghasut. Nah, tuh judulnya bagus. Oh, benar. Ruben bilang nih, Ipar adalah penghasut ya, berarti si dia lah Jangan so paling anti dia dari timnya SW. Ya kita tahu loh yang sering disebut Dugong. Masa gue mesti sebutin nih? Kalian semua pasti tahu dong yang sering disebut Dugong. Ya itu dia nih maksudku. Pengikut-pengikutnya pada ngamuk. Fix ya, Ipar adalah dibilang Ipar, mantan. Maksudnya mantan Ipar. Fix deh udah. Nah ini kita bisa ngeliat ya, Raffi Ahmad sama Nagita nih ke desa Sade ya, kebakaran di desa Sade, memeriksa sumbangan sebesar 1 miliar pada korban bencana kebakaran. Kita bisa ngeliat tuh ya, ada beberapa artis juga yang datang selain sama ini, kalau nggak salah sama ada Dudas nih, berarti ada Raffi Ahmad, Gading Martin, Desta sama Ariel Noah kalau nggak salah. Tuh dia langsung, desanya benar-benar kebakar ya, pohon-pohonnya kalian lihat tuh, pohon-pohonnya semua terbakar, bangunan banyak yang rusak karena gempa juga ya. Musibah besar nih di daerah desa, kawasan desa adat Sade, betul kan, pada hari Sabtu malam 22 Agustus. Itu berarti 3 hari yang lalu. Wow, luar biasa ya. Gercep banget nih Raffi Ahmad sama istrinya Mbak Nagita langsung mengunjungi korban ya. Terlihat begitu perhatian sekali ya Raffi Ahmad sama Mbak Nagita. Gua nggak tahu ini memang bantuan yang sangat tulus atau memang merupakan jadwal atau agendanya dari Raffi Ahmad and the Gang, atau kebetulan mereka lagi ada acara, kebetulan daerahnya dekat sama mereka mampir. Entah ini dalam rangka Raffi Ahmad membawa Dedudas sekalian konten dan memberikan bantuan, atau ini dalam rangka kapasitasnya sebagai aparatur negara ya. Raffi Ahmad kan udah bukan artis lagi tapi aparatur negara. Kunjungan Raffi dan Nagita selamanya jadi salah satu bentuk dukungan moral, betul ya, di desa adat Sade di tengah kondisi yang masih penuh dengan keprihatinan masyarakat Sade. Itu ada Gading Martin, ada Desta, pasti nanti ada Ariel Noah juga ya. Ini lagi ada diskusi nih untuk mengelola kehidupan mereka dengan bantuan yang cukup besar. 1 miliar tuh bukan uang kecil ya, tapi mungkin bagi seorang Raffi Ahmad dan juga yang lain pasti bukan masalah uangnya. Ini juga kita lihat ya, waktu itu Joe Project rumahnya terbakar. Ini terjadi tahun 2024 ya kalau nggak salah. Kasihan banget ya ini Padiangan Project, Bang Joe Project ini, kasihan banget. Tapi sekarang sih itu berita dari 2 tahun lalu, sekarang sih sudah
kembali normal dan fix rumahnya tuh kembali normal ya, setahu gue ya. Nah ini adalah Pray for Kalimantan, berita-berita tentang kebakaran yang melanda Kalimantan Selatan. Di sejumlah wilayah api membakar, asap mengepul, dan banyak kehidupan kembali diuji. Wah ini luar biasa, gue sih sedih banget ya. Sedih banget nih bisa seperti ini kondisinya. NTT masih menghadapi gempa susulan karena gempa ya. Sudah ada gempa, kebakaran. Aceh masih berbenah mencoba menata kembali. Kini Kalimantan pun menghadapi duka yang lain. Ini luar biasa, sangat mengejutkan dan mengagetkan ya berita kebakaran ini. Udara tercemar asap, kasihan banget. Dan mereka yang berada di sekitar lokasi harus bertahan di tengah kepungan api. Kebayang gak sih hidup dengan penuh asap, tidak bisa bernafas dan juga panas. Jarak 50 meter masih berasa panas loh kalau kebakaran hutannya. Ini luar biasa, sangat bencana banget ya. Bencananya benar-benar bikin kita jadi tercengang. Wah, semoga cepat dilalui ya. Ya teman-teman kita dan saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan, semoga cepat berlalu dan cepat pulih lagi ya. Kita selalu mendoakan teman-teman juga. Turun ke semak-semak, Prabowo pantau kebakaran hutan Kalimantan, ingin lihat kondisinya. Wow, ini gercep banget ya Pak Prabowo, langsung turun ke lokasi membawa semua pasukannya dan juga ajudan-ajudannya yang terlihat. Dia memantau nih, karena gue yakin seorang presiden seperti Pak Prabowo untuk mengambil langkah-langkah antisipasi dan juga perbaikan harus ada di lokasi. Dan memang benar ya, Pak Prabowo ini sangat memegang teguh janjinya, langsung meluncur cus ke lokasi melihat. Jadi dari sini Pak Prabowo, Pak Presiden bisa menentukan menteri-menterinya apa yang harus dilakukan. Begini. Oh, sangat luar biasa dan sangat perhatian kalau menurut gue ya Pak Prabowo ini. Terlihat dia pun dengan bajunya yang sederhana dan biasa-biasa saja. Ketahuan nih Pak Prabowo sebagai mantan jenderal yang sudah sering ke lapangan, sangat luar biasa. Kalimantan belum selesai. Pak coba, karena jawaban yang paling enak adalah iya karena lagi panas, lagi kering. Tapi apinya nggak mungkin nyala sendiri dong. Makanya sekarang narasinya nggak bisa jadi kenapa sekarang banyak kebakaran karena sedang kemarau. Tanyanya adalah di tengah kemarau ini siapa dan untuk kepentingan apa. So, kalau polanya udah diketahui, datanya udah ada, waktunya bisa diprediksi, daerah rawannya udah dipetakan. Tapi setiap tahun menunggu api membesar baru bergerak. Yang perlu dievaluasi bukan cuma kebakarannya dong. Masa nunggu sakit dulu baru dicegah? Siapa yang cegah? Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, BNPB, aparat penegak hukum, atau pemegang konsesi yang hanya ternakar. Karena kalau pola ini dibiarkan terus, bukan jadi Indonesia emas, Indonesia berasap. Ini menyeramkan banget ya, sampai merah loh langitnya. Ini malam hari langitnya sampai merah. Menyeramkan banget. Ngeri banget ya, sampai merah loh langitnya. Tuh, lihat tuh. Luar biasa, asapnya luar biasa. Asapnya gila-gilaan. Panasnya juga sangat tinggi nih. Gua rasa ini panas yang sangat tinggi sekali. Damkar Kalimantan Tengah, kita lihat ya tulisannya. Lihat asap jarak 100 meter nggak kelihatan. Wah, hangus semua. Ini pasti baunya juga bau kayu kebakar tuh, aduh, tajam sekali ya. Apa cukup nih air untuk nih tuh, lihat tuh videonya orang yang membakar nih. Sejauh ini yang gue tahu pihak kepolisian sudah menangkap beberapa oknum ya yang jahat. Dan harusnya sih bukan oknumnya aja, ini pasti kan orang suruhan. Nah, bos-bos yang pemilik lahan untuk bisnis ini yang harus bertanggung jawab menurut gua. Gua rasa Pak Prabowo dengan kedatangannya ke Kalimantan, ke lokasi kebakaran, pasti bisa langsung gercep dan menanggulangi masalah ini. Ya, tuh lihat, ada beberapa yang kita lihat ya baru tertangkap. Ini pasti akan merembet ke pelaku-pelaku lain. Pasti akan cepat tertangkap. Gua yakin banget. Karena Pak Prabowo sudah datang ke lokasi, nggak ada yang berani macam-macam. Kalau presiden sampai di lokasi bencana, semua nggak berani macam-macam. Gue jamin gitu, pasti akan dikerjakan dengan sangat cepat dan tepat ya, akurat banget. Karena memang Pak Prabowo juga punya ajudan, punya beberapa anak buah yang khusus memantau ini semua. Gue yakin itu banget. Tuh kita lihat ya lahannya. Nah ini lihat tuh. Ini point of view dari helikopter yang memadamkan dengan alatnya yang canggih. Ya, dia ngegantung itu airnya mungkin bisa isinya ribuan liter. Sekali tebar langsung jangkauannya, lihat ya. Tuh, lihat tuh besar sekali. Ini 1000 liter, mungkin lebih dari 1000 liter ya. Mungkin berpuluh-puluh ribu liter.
Tempatnya pun mungkin lebih besar dari sebuah rumah, maka itu bisa isi puluhan ribu liter. Ini bagus sekali ya sistem seperti ini, karena apa? Akan memadamkan api dengan cepat di beberapa titik-titik yang tersebar kalau menurut gua. Dan ini sangat-sangat efektif menurut gua ya, sangat efektif. Lekas pulih Borneo kami, ya lekas pulih ya. Semoga cepat pulih. Yuk kita lihat. Kemarin ada yang pidato, intinya begini nih katanya, tambang-tambang ilegal itu di backup sama yang berbintang-bintang. Masa yang kayak gini nggak tahu siapa pelakunya? Kita lanjut videonya guys, rame nggak rame tetap kita bahas. Faktanya adalah menurut Guru Besar IPB Bambang Hero, kalau kebakaran hutan dan lahan itu 99,9%-nya dipicu oleh perbuatan manusia. Ada yang mengaitkan kalau kebakaran besar yang terjadi di Kalimantan saat ini itu berkaitan dengan iklim, yaitu El Nino. Tapi itu bullshit. Ya mungkin bisa aja terjadi, tapi potensinya sangat kecil, yaitu hanya 0,1%. Bagaimana jika kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan ini tentang untung dan rugi? Karena biaya untuk membuka lahan menggunakan alat berat itu terbilang mahal, sekitar 15 juta per hektarnya. Dan cara yang paling mudah adalah dengan cara membakar dan mengkambing hitamkan warga setempat. Gimana kalau ternyata ini adalah bisnis besar yang dimainkan oleh elit politik lokal? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tadi, kita lihat aja nanti siapa yang diuntungkan dari kejadian ini dan tanaman apa yang ditanam setelah kebakaran hutan ini. Gimana menurut Coba bayangin hidup jadi orang Kalimantan. Kayak dari awal nih, buat harga bahan-bahan pokok aja udah tinggi banget. Kayak misalnya galon 50.000. Gas LPG sempat 50.000 yang 3 kilo. Terus untuk bahan bakar subsidi, apalagi hampir mustahil buat didapetin warga Samarinda. Dan kita masih sabar. Kita nggak pernah tuh kor-kor apa gimana. Kita tetap sabar aja jalanin hidup. Terus sekarang satu-satunya hal yang kita punya tinggal hutan itu doang. Hutan itu pun dibakar oknum, kita disuruh sabar. Gila nggak tuh? Serem banget hidup jadi warga Kalimantan. Kalau menurut gue memang ya, kebakaran kali ini di Kalimantan dan bencana-bencana lain itu harus segera diatasi dan ditanggulangi. Kasihan saudara-saudara kita yang sudah menderita. Next gue akan bikin video lagi, semoga bisa menghibur. Salam.